warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga, masih bersama Prof. Denny. Kali ini gue pengen ngebahas pertandingan kemarin ya, Timnas Arab Saudi versus Timnas Indonesia Kamis dini hari di kualifikasi Piala Dunia zona Asia di ronde 4, yang dimana Timnas Indonesia dikalahkan oleh tuan rumah dengan skor 3-2. Sangat disayangkan, wahai pemirsa, karena apa? Seharusnya Timnas Indonesia mampu memenangkan pertandingan, minimal membawa hasil seri, 1 poin harusnya digenggam oleh Timnas Indonesia. Malah kalah, kesalahan 2 kali kesalahan yang dilakukan oleh Sintayong ketika berhadapan dengan Arab Saudi juga ya, dengan kesudahan skor 1-1, yang dimana menurunkan komposisi pemain dengan tidak sesuai ya. Bahkan ada pemain debutan yang dimainkan ketika di era Sintayong ya. Bahkan ini dilakukan oleh Petruk Klepot lebih parah daripada Sintayong. Kenapa saya bilang lebih parah? Kita susah payah menaturalisasi pemain macam Ivar Jenner, macam Nathan Joe. Kenapa mereka tidak dimainkan, bahkan dicoret ya? Perdong itu katanya ada sakit leher ya ketika dalam sesi latihan, sehingga dicoret ya, karena untuk persiapan berhadapan dengan Irak. Nah, di sini kenapa Klok dipanggil? Seharusnya Klok itu sudah tidak layak dengan usia yang sudah tua ya, dan posisi Klok pun sama dengan Pessi ya, ketika sudah ada Pessi ya. Dan kenapa Tom Hanks sebagai jenderal ya, sebagai profesornya lapangan tengah itu dimainkan di babak kedua? Itu tidak pernah dilakukan oleh Sintayong. Ini kesalahan yang sangat-sangat signifikan yang bisa membahayakan di laga-laga krusial ini untuk mengandaskan harapan Timnas Indonesia untuk mengikuti Piala Dunia 2026 di Amerika ya, di Kanada ya. Sangat disayangkan. Seharusnya tidak menggunakan dengan 4 back, karena dari setiap permainan Timnas Indonesia, bahkan di laga terakhir kemarin di Stadion Gelora Sukarno ya, di GBK, itu kita menggunakan 3 aspek, di mana ada Hufner, Rido, Hedges. Itu mereka sudah klop. Kenapa mereka tidak disandingkan kembali ya? Dan seharusnya Pandik jangan dijadikan aspek tengah ya, dia harusnya dijadikan gelandang di sebelah kanan yang akan serang ya, untuk bisa membantu ke depan, bisa membantu turun ke belakang, mobile ya. Itu kan pernah merepotkan Jepang ya, karena Pandik ketika itu cedera, ditarik keluar, akhirnya Jepang mampu menguasai pertandingan di lini tengah ya, dan kita dulu lantakan oleh Jepang. Nah, kenapa Beckham Putra dijadikan sebagai line up inti, yang seharusnya di situ ada Tom He, bisa juga Nathan, dan Sayuri? Kenapa dimainkan itu? Coba itu ada Sadil Wars, kenapa? Woi, kenapa tiba-tiba? Jangan ngasal lah. Ini udah laga-laga krusial, hidup dan mati. Setiap pertandingan adalah final. Seharusnya Oleh jangan dijadangkan, itu udah lama dia istirahat untuk memulihkan cedera, itu udah tepat dia bisa dimainkan. Akhirnya kan bisa kacil tuh dia main di babak kedua. Oleh harusnya diduetkan ya bersama Pak Haji, atau di bawahnya striker lubang ya, ada Meliano ya, pemain baru itu ya. Itu gaya permainnya seperti Robert. Seharusnya dia di tengah, di sebelah kanan ada Pandik, di sampingnya, dan seharusnya nih yang diturunkan nih oleh Petruk Klepot ya. Dan di tengah ada depan Pessi sebagai pemain jangkar, ada ke belakang ya, dan ada Tom Hay. Itu sudah tepat guys. Tapi kenapa si Klok diturunkan, pemain yang sudah ujur? Ya kan, Beckham Putra bolehlah dia masuk line up, tapi di babak kedua
sesuai dengan kebutuhan. Jangan dijadikan tim inti. Sayuri tidak biasa dia sebagai back sebelah kanan, itu nggak biasa. Dia di Liga Indonesia aja bersama klubnya, dia di depan bermainnya. Sangat disayangkan Petro level. Kita susah payah mencari pemain diaspora ya, dinaturalisasikan ya, seperti macam Nathan, seperti Epa. Kenapa kamu tidak mainkan? Minimal mereka mencari pengalaman, ya kan? Nanti setelah usia mereka sudah matang, mereka sudah untuk fight lebih kuat lagi. Sebenarnya sudah cukup dengan adanya Tom Haye, Ipar, Nathan. Itu sudah ya, Nathan dan Ipar yang mungkin bisa bergantian bermain ya, tapi jangan dicoret. Akhirnya apa? Ketika babak pertama ya dimulai, sudah ada gelagat-gelagat tidak baik oleh Sayuri. Kenapa lambat responnya? Diganti. Kenapa babak kedua mau pertengahan baru diganti? Minimal Sandy Walsh yang main keempat aspek itu Sandy Walsh, bukan Sayuri. Itu kelepet, seharusnya Anda lebih baik. Ayolah, timnas Indonesia masih ada kesempatan. Nanti berhadapan dengan Irak, minimal kita harus menang 2, dan Irak harus mengalahkan Arab Saudi minimal 1-0, kita baru bisa lolos. Itu matematika yang tidak mudah juga, karena kita tidak ada menangnya oleh Irak ya, berat sekali ya. Tapi komposisi tolong dong, sudah teruji loh oleh Bahrain ya, sebagai juara Piala Teluk ya. Seharusnya 3 aspek, Buchner, Edzers, Biskirdo, Verdon, Van Dijk, Nathan Mediano, Tom Haye, Olpesi, Haji, dan Oleh Mediano. Itu sudah tepat menurut saya. Kiper bisa Pes, bisa Mulyadi, itu bebas. Tapi jangan sekali-sekali memainkan coret Klok. Beckham tarik, jangan menjadikan tim inti. Cari pengalamannya dulu biar matang. Jangan dicoret lagi. Bahkan blunder lagi. Babak pertama seharusnya ketika sangat dibutuhkan. Babak kedua yang berani nerobos seperti Marcelino. Kenapa Marcelino dicoret? Dia pemain muda yang berbakat, walaupun di klubnya jam terbangnya kurang. Tapi ayolah, dia mampu menjebol gawang Arab Saudi loh di Gelora Bung Karno. Kita bisa menang 2-0 karena pergerakan dia yang mobile ya, ngacak-ngacak ya, mau pabrik ya. Harusnya komposisi yang sudah ada diramu oleh Sintayong diperbarui lagi, dibagusi lagi. Jangan diobok-obok, jangan diutak-atik ya. Mahal-mahal lo dibayar untuk lebar. Ayolah, kita mampu menang. Lebih baik lagi, jangan gegabah dengan komposisi pemain tim inti yang akan diturunkan. Kembalikan Nathan Zo, kembalikan Ipar Jenner, karena mereka sudah membela, berani mengganti paspor Belanda menjadi warga negara Indonesia. Oke, sekian dari gua. Salam olahraga, mudah-mudahan timnas Indonesia mampu lolos ke Piala Dunia 2026 mengalahkan Irak minimal 2-0. Tapi ingat, kalau komposisi dengan 4 aspek lagi, jangan diharapkan. Kita harusnya lebih banyak pemain di tengah ya, 5 pemain tengah, 1 oleh digantungnya ada Meliano, ada Orot Mangun. Itu lebih tepat dibandingkan kita dengan 4 aspek. Oke, sekian dari gua. Jangan lupa sandingkan ini pertahanan yang sudah kuat, yang sudah klop, Buchner, Rido, dan Edzers. Sekian dari gua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.